Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Novaldi, NIM 11223003, Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dosen yang mengampu yaitu Bapak Dr. Andes M. Kendri Widianto, MSI, Universitas 17 Agustus 1945. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester yang akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK sendiri adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk menghentikan hubungan kerja dengan karyawan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan yang akan kita bahas lebih lanjut. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan PHK. Pertama, alasan ekonomi, seperti perusahaan mengalami kerugian dan penurunan pendapatan. Kedua, restrukturisasi, perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, pelanggaran disiplin oleh karyawan, seperti ketidakhadiran yang sering atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, perusahaan harus memastikan alasan PHK sah menurut undang-undang dan berkonsultasi dengan Departemen Hukum. Kemudian, pemberitahuan resmi diberikan kepada karyawan melalui surat yang menjelaskan alasan, jadwal, dan proses PHK. Selanjutnya, diadakan pertemuan dengan karyawan untuk menjelaskan situasi, mencari solusi bersama, dan memberikan kesempatan negosiasi. Setelah itu, perusahaan menyiapkan dokumen PHK resmi dan memastikan karyawan menerima kompensasi yang layak sesuai dengan peraturan, termasuk pesangon dan tunjangan. Semua proses harus didokumentasikan dengan baik untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Perusahaan juga sebaiknya menawarkan layanan konseling dan bantuan pencarian kerja bagi karyawan yang terkena dampak PHK. Akhirnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan prosedur berjalan dengan adil dan untuk perbaikan di masa depan. PHK memiliki dampak signifikan bagi karyawan, baik secara psikologis maupun finansial. Dampak psikologis bisa sangat berat, termasuk stres, ketidakpastian tentang masa depan, penurunan percaya diri, dan perasaan kehilangan. Stres akibat PHK tidak hanya mempengaruhi karyawan yang di PHK, tetapi juga bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan yang masih bekerja, mengurangi moral yang produktivitas di seluruh perusahaan. Ketidakpastian mengenai masa depan, karir, dan keuangan dapat menyebabkan kecemasan yang berkepanjangan, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik karyawan. Untuk mengatasi dampak ini, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Menyediakan layanan konseling adalah langkah penting untuk membantu karyawan yang terdampak mengelola stres dan emosi mereka. Konseling bisa membantu karyawan menghadapi perubahan dan mempersiapkan mereka untuk langkah selanjutnya. Selain konseling, pelatihan ulang atau reskilling sangat penting untuk memberikan karyawan keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja saat ini. Program kerja pelatihan ini bisa meliputi peningkatan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan soft skill, atau bahkan bantuan dalam memperoleh sertifikasi profesional. Setelah PHK, peran perusahaan tidak berhenti. Perusahaan harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan dan adil. Selain itu, perusahaan harus menjaga moral karyawan yang masih bekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk mencegah penurunan produktivitas. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, PHK adalah proses yang sulit dan kompleks untuk membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati. Penting bagi perusahaan untuk melakukan PHK dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan hukum, serta mendukung karyawan yang terkena dampak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bila ada kurang kata atau salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.